Shalom Bapak Ibu, senang sekali kami dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, Saudara pada sore hari ini, di mana kita dapat belajar bersama-sama firman Tuhan. Mari kita awali ibadah kita dengan kita memuji nama Tuhan dengan pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah yang Kau berikan kembali pada kami pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama kembali dengan saudara-saudara seiman kami, Tuhan, di mana kami dapat beribadah dan kami pun dapat belajar firman Tuhan pada hari ini. Oleh sebab itu kami satukan hati kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, dan tentunya kami mau membuka hati kami, sehingga firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini dapat tersampaikan dengan baik dan dapat kami terima dengan baik pula, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ibadah ini pada sore hari ini Tuhan, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sayang kasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian lama yang jarang kita nyanyikan, yaitu pujian Ku dijangkaunya.
Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setiamu, betapa besar kasih setiamu. Demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Ku dijangkaunya, ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Ketika aku dalam kesesakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setiamu, betapa besar kasih setiamu. Demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Ku dijangkaunya, ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Ku dijangkaunya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Ku dijangkaunya, ku dijangkaunya. Saya mengundang dengan hormat Bapak Erip untuk bawa kita dalam doa masuk dalam firman Tuhan. Dari musuh, Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Engkaulah perisai kami Tuhan, Engkaulah penolong kami Tuhan, dan Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah, buat kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami hingga pada petang hari ini Tuhan. Kami boleh hadir di tempat ini, kami boleh hadir untuk menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Itu bukan karena kami hebat, bukan karena kami bisa, tapi karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jadikanlah hati kami bagaikan tanah-tanah yang baik, yang siap menerima benih-benih firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hidup kami, boleh berakar, boleh bertunas, bahkan boleh berbuah, dan buahnya tetap di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga,
Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan, dengan pewahyuan yang baru, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan mohon hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari tempat yang sangat indah dan berbahagia ini, saya menyapa Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu. Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Senang rasanya bisa melihat Bapak Ibu saudara sekalian di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan semangat, dan dalam keadaan sukacita selalu di dalam melayani Tuhan. Karena Bapak Ibu menyadari tugas dan tanggung jawab kita selama Tuhan masih memberikan kita napas dan kehidupan, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, memang jikalau kita memikirkan lebih dalam, tidak banyak orang yang mampu atau memberikan waktu untuk belajar PA. Karena memang harus diakui, di dalam kita belajar PA ada banyak effort atau kita harus kerja keras di sana Bapak Ibu saudara sekalian. Karena mungkin tidak ada aplikasi-aplikasi rohani yang kita dapatkan. Barangkali sedikit Bapak Ibu Saudara. Karena memang porsi ibadah PA fokusnya adalah pendalaman Alkitabnya atau studinya, Bible study. Jadi yang ditekankan memang porsinya adalah belajar. Namun ternyata saudara-saudara, ternyata apa yang kita pelajari ternyata jauh lebih melekat lama di otak kita dibandingkan penerapan-penerapan. Misalnya, saya kasih contoh Bapak Ibu. Biasanya khotbah-khotbah yang menggugah emosi kita kerap kali cepat kita lupakan daripada pelajaran-pelajaran atau doktrin-doktrin. Nah, faktanya demikian. Karena biasanya jika kita bersedia atau menangis di dalam sebuah ibadah, tersentuh hati kita dengan khotbah, biasanya mungkin 2 minggu, 1 bulan kita sudah melupakan hal itu. Namun doktrin berbeda. Jikalau kita menerima sebuah pengajaran, kita tahu artinya. Biasanya itu melekat selama-lamanya saudara-saudara sekalian. Nah demikian juga ternyata yang diteladankan oleh Yesus dalam pembelajaran hari ini. Yaitu di dalam doa Bapa kami. Itu semua kan adalah doktrin-doktrin sebenarnya. Adalah pengajaran-pengajaran yang dalam. Waktu itu tidak ada yang mendengar khotbah Yesus, dia langsung bersedih hatinya atau menangis. Maksudnya tersentuh, ya mungkin ada namun tidak dicatat, tidak banyak juga mungkin. Namun beberapa orang yang menerima ajaran itu kan takjub. Dan banyak orang-orang pada saat hari itu menerima ajaran Tuhan Yesus itu dengan menerima sebuah pengertian yang dalam. Nah itulah yang saya maksud pentingnya ibadah PA ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebenarnya ibadah PA ini memampukan kita untuk memahami prinsip-prinsip firman Tuhan secara lebih mendalam. Kita harus memahami firman Tuhan menurut kacamata penulis pada masa itu. Bukan menurut kacamata kita pada hari ini. Itu selalu saya tekankan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ketika saya merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu, saya selalu berpikir di awal langsung. Ini bukan tulisan opungku ini. Ini bukan tulisan papaku ini. Ini bukan tulisan abangku ini. Ini tulisan sudah kuno sekali. Dan zamannya berbeda. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi saya akan mencoba mentransfer konstruksi berpikir saya di dalam memahami Alkitab, saya transfer kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya saya menyampaikan ini loh penggalianku loh. Namun enggak, Bapak Ibu bisa melihat nanti konstruksi berpikir saya di dalam memahami Alkitab. Memang ini saya akan sampaikan di awal supaya nanti ketika kita next di dalam doa Bapak kami, Bapak Ibu akan mengerti apa yang saya maksud atau prolog hari ini itu akan menolong kita untuk memahami sebentar yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama saudara-saudara sekalian, bahwa teks Alkitab itu rentang waktunya sangat jauh dari kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangka waktunya berbeda. Jikalau kita melihat doa Bapa kami setidaknya 2000 tahun jikalau kita tinjau dari zaman yang hari ini. Jikalau kita merujuk kepada perjanjian lama itu kira-kira 3500 tahun jikalau ditinjau dari hari ini. Karena kitab Kejadian itu ditulis kira-kira tahun 1500 sebelum Masehi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau kita tambahkan
2000 tahun dari zaman sekarang tambah 1500 tahun sebelum Masehi, jadi kira-kira 3500 tahun jarak waktu kita dengan perjanjian lama, namun dalam perjanjian baru kira-kira 2000 tahun, saudara-saudara sekalian. Jadi jangka waktu yang sangat berbeda. Ini tentu menjadi jurang bagi kita untuk memahaminya. Jangankan 2000 tahun Bapak Ibu, itu loh kerajaan Singosari Majapahit loh, 1300 Masehi. Itu sudah kita nggak bisa pahami lagi sekarang bagaimana konsep-konsep dari kerajaan Majapahit dan Singosari. Bahkan bahasa Jawanya sudah Jawa yang berbeda kan, sangat berbeda. Bahkan orang Jawa pun nggak bisa membaca bahasa-bahasa dari tahun 1300 Masehi, zaman Singosari atau kerajaan Majapahit itu. Padahal jangka waktunya baru berapa ratus tahun, 700 tahun kurang lebih dari kita. Kita sudah sangat sulit untuk memahaminya. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru yang 2000 tahun? Tentu jika kita memakai konsep pemikiran kita hari ini, itu tidak akan mungkin nyampe Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu Saudara, saya kasih contoh ya. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kami orang Batak nggak bisa paham pohon anggur. Apalagi orang Papua sana. Nggak bisa paham pohon anggur. Jangankan memikirkan pohonnya, anggurnya aja jarang di Sumatera. Jadi kita memikirkan itu gimana. Namun karena ini adalah budaya orang Timur Tengah, maka kita harus memahami pokok anggur itu menurut budaya dari bangsa Israel itu sendiri. Jadi budayanya berbeda, jangka waktunya berbeda, itu yang pertama. Yang kedua adalah budayanya berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian. Budayanya berbeda. Apa itu? Di sana ada sunat, di sana ada hari Sabat, di sana ada hari Pentakosta. Di sana Bapak Ibu, jikalau kita merujuk kepada budaya-budaya bangsa Israel, yang diperhitungkan itu adalah laki-laki, sama seperti orang Batak tuh, yang dihitung dari laki-laki. Perempuan biasanya tidak dihitung. Biasanya seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Nah, budayanya berbeda, waktunya berbeda, dan juga bahasanya berbeda. Bahasa yang dipakai di dalam perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani, namun bahasa yang digunakan di perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani. Tentu ini sangat menjadi jurang untuk kita memahami teks-teks Alkitab sebenarnya, saudara-saudara. Jangankan itu Bapak Ibu, bahasa Jawa aja jikalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pasti memiliki kekurangan Bapak Ibu. Iya kan? Bahasa Jawa misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pasti memiliki kekurangan. Misalnya dalam bahasa Jawa itu dikatakan kata jatuh, itu bisa banyak artinya. Jatuh bisa itu geblak, bisa itu delosor, bisa itu nyungsep, bisa itu apa lagi, kedebuk, apalah itu semua itu. Nah, bahasa Jawa begitu sangat detail untuk menjelaskan jatuh. Namun jikalau kata jatuh itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, hanya menggunakan kata jatuh itu, nggak tahu jatuhnya gimana, apakah kepalanya ke belakang, atau dia nyungsep ke depan, atau geblak, atau delosor, nggak tahu, nggak detail dianya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namun ketika kita melihat ke dalam bahasa Jawanya, semuanya detail, semuanya jelas. Nah, ternyata bahasa juga menjadi jurang kita di dalam memahami teks-teks Alkitab, saudara. Jadi ingat, ada zaman yang sangat berbeda dengan kita, ada budaya yang sangat berbeda dengan kita, ada bahasa yang berbeda dengan kita, dan yang keempat adalah ada geografis yang berbeda dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Geografis di bangsa Israel atau di Israel, Yerusalem berbeda dengan kita. Musim-musimnya juga berbeda. Hitungan harinya juga berbeda Bapak Ibu. Cara menghitung hari, jikalau kita kan peralihan tanggal itu jam 12, jam 00, jam 12 malam itu ke 0001, itu kan baru pergantian hari kan. Di bangsa Israel enggak. Tidak dihitung dari jam 12 ke jam 1 pagi, enggak dihitung. Namun mereka dari jam 5 ke jam 6 atau jam 6 ke jam 7. Jadi peralihan hari mereka dari jam 6 ke malam itu baru peralihan hari mereka. Jadi sebuah geografis, sebuah budaya yang berbeda dari kita, saudara-saudara sekalian. Makanya jikalau kita melihat Yesus setelah disalibkan kan, Alkitab berkata bahwa dia 3 hari 3 malam dia ada dikubur seperti itu. Namun jikalau kita lihat detail, tidak nyampe 3 hari 3 malam dia di dalam kubur, enggak nyampe. Jikalau kita melihat sudut pandang,
dari kita karena kita memikirkan satu hari itu 24 jam. Namun bagi bangsa Israel tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu hari itu tidak harus 24 jam. Jadi bagi mereka jikalau sudah melewati arah jam 6 ke jam 7 itu sudah masuk satu hari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun kendati belum masuk 24 jam. Jadi inilah budaya-budaya atau tradisi-tradisi dari bangsa Israel yang menjadi jurang sebenarnya bagi kita untuk memahami teks-teks Alkitab. Oleh sebab itu, benarlah tidak bisa dipungkiri. Kita harus melihat Alkitab menurut kacamata mereka pada saat hari itu. Bukan menurut kacamata kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Demikian juga apa yang akan kita pelajari. Sebentar lagi kita akan melihat ajaran doa Bapa kami dari kacamata bangsa Israel atau penulis Matius yang menuliskan kitab itu sendiri. Itulah yang dinamakan jujur terhadap kitab suci, Bapak Ibu. Yuk mari kita masuk di dalam pembahasan kita. Ketika saya merenungkan kembali, Bapak Ibu, ternyata ada banyak poin-poin firman Tuhan yang dalam yang saya temukan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga akan diberkati dengan pembacaan-pembacaan ini. Karena saya juga ketika membacanya menerima berkat dari pembacaan ini. Yuk kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Jikalau Tuhan izinkan kita akan menyelesaikan hal ini. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-14 demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara-saudara sekalian, beberapa minggu lalu saya sudah membahas tentang doa Bapa kami sekilas atau kulit-kulitnya demikian. Namun ketika saya merenungkan kembali, ada poin-poin, ada penjabaran-penjabaran baru yang saya dapatkan dari penjabaran ini. Nah, setidaknya saudara-saudara sekalian, jikalau kita melihat doa Bapa kami ini, ada 3 front atau ada 3 topik di sana. Yaitu dari ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, itu sedang berbicara berpusat kepada Tuhan, yaitu namanya, kerajaannya, kehendaknya adalah pusat doa. Jadi pusat doa itu ada. Pusat doa itu adalah Tuhan. Itu pusatnya dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Baru di ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 itu berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi ada yang namanya pengakuan bahwa Yesus itu, Allah itu, namanya, kerajaannya, kehendaknya itu sebagai pusat doa kita. Namun di kloter kedua atau front yang kedua itu baru masuk kepada kebutuhan-kebutuhan kita. Dan di bagian yang ketiga yaitu kerajaan, kuasa, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Itu berbicara tentang doksiologi, pengagungan. Jadi kita bisa melihat 3 poin di sana, 3 front. Ada pengakuan, ada kebutuhan, dan ada pengagungan, saudara-saudara. Jadi fokus doanya jelas, berpusat pada Tuhan, namanya, kerajaannya, kehendaknya, itu adalah pusat doa kita. Ternyata pusat doa itu adalah Tuhan, saudara. Bukan masalah kita. Nah itu kan poin yang belum kita bahas. Seringkali pusat doa kita adalah kebutuhan kita, bukan? Seringkali pusat doa kita adalah masalah kita, kebutuhan kita, pergumulan kita. Namun ternyata Alkitab mengajarkan hal yang berbeda. Pusat doa itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Saya ilustrasikan demikian. Di mana lebih penting? Rumah atau tuan rumahnya, Bapak Ibu? Jikalau kita ingin bertemu dengan seseorang, masuk ke dalam rumah seseorang atau bertemu dengan seseorang, di mana yang lebih kita pentingkan? Kita akan melihat ornamen-ornamen yang ada di rumah orang itu atau kita bertemu dengan orang itu, Bapak Ibu? Yes, yang lebih penting adalah bukan ornamen-ornamen yang ada di dalam rumah orang tersebut. Karena itu bukan fokus kita. Karena kita fokus kita apa? Kita mau bertemu dengan tuan rumahnya, begitu. Nah doa juga ternyata begitu, Bapak Ibu. Masalah dijawab atau tidak, masalah pergumulan atau tidak, itu kan hanya ornamen-ornamen. Itu kan hanya kedaulatan Tuhan.
Yang lebih penting daripada entah itu dijawab atau tidak dijawab apa? Siapa tuan rumahnya? Siapa Tuhan kita? Fokus doa kita kepada siapa? Nah, itulah poin penting yang bisa kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Jadi berpusatlah hari ini mulai kepada Tuhannya dulu, bukan kepada permasalahan kita. Saya teringat juga Daud, saudara-saudara sekalian, ketika melawan Goliat. Apakah Daud itu melihat kekuatan Goliat atau berpusat kepada Goliat ketika dia melawan Goliat? Tidak. Namun Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing, namun aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Daud tidak melihat tombak, tidak melihat lembing, tidak melihat badannya yang kokoh itu, tidak melihat bagaimana dia selalu berperang sejak masa kecilnya, latihannya, ototnya dan urat-uratnya semuanya. Daud tidak melihat itu, namun Daud berfokus kepada kekuatan dan kuasa daripada Tuhan. Demikian juga kita Bapak Ibu, di dalam doa-doa berpusatlah kepada Tuhan itu sendiri. Jikalau masalah dijawab itu urusan kesekian, saudara-saudara sekalian. Oke, di poin yang kedua baru ada di situ dikatakan mengungkapkan isi hatinya atau kebutuhan kita. Dan di bagian yang terakhir itu ada doksiologi atau pengagungan nama Tuhan. Yuk kita masuk saudara-saudara ya. Bapa kami yang di surga, our heavenly Father. Bukan, jadi begini saudara-saudara. Matius menuliskan Bapa kami yang ada di surga. Bukan Bapa secara jasmani. Itu poinnya Bapak Ibu. Ini mungkin sederhana tapi dalam sekali maknanya. Bapa kami yang di surga bukan hanya menjelaskan kepada bangsa Israel pada saat itu, hey, ingat loh ya, Tuhan itu sekarang gak ada di bait Allah loh ya. Bukan hanya di bait Allah loh ya. Selama ini kan you berpikir bahwa Allah itu hanya ada di tabernakel, di bait Allah, di sinagog. Sekarang no. Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Sekarang Tuhan atau Allah itu gak hanya dibatasi dengan ruang-ruang itu. Bapa yang di surga. Artinya apa? Bapa itu dekat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Surga itu berbicara ada yang transenden, yaitu jauh, ada yang imanen, dekat. Jadi Bapa itu berbicara tentang kedekatan. Surga itu berbicara tentang yang transenden. Jadi lihatlah bagaimana Matius berusaha untuk mengubah pemikiran-pemikiran sesat dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Terlebih khusus bukan hanya Matius, namun sebenarnya Yesus sebagai pengajar original, dia berusaha mengubah pemahaman-pemahaman yang keliru dari orang Israel pada saat itu. Yang berpikir Allah itu hanya sebatas di rumah ibadah dan di sinagog, saudara-saudara. Nah, Yesus juga mengajarkan bukan Bapa secara jasmani, namun Bapa dalam hal rohani itu, Bapa yang ada di surga, saudara-saudara sekalian. Nah, begini saudara-saudara, barangkali ada kontras yang dilihat oleh Yesus. Ayah-ayah pada zaman Yesus atau bapak-bapak pada zaman Yesus itu mungkin tidak menjadi teladan pada zaman hari itu. Jadi bagaimana memang orang-orang kecewa terhadap bapaknya pada saat itu. Bapaknya mungkin tidak menjadi teladan, bapaknya mungkin menyakiti anaknya, bapaknya mungkin telah menyimpang, bapaknya mungkin selingkuh atau ayahnya mungkin selingkuh. Sekarang Yesus mulai memberikan sebuah pemahaman yang baru atau pengertian Bapa yang baru. Jikalau selama ini Bapamu itu mengecewakan engkau, namun tenang, ada Bapa yang di surga tuh yang tidak mengecewakan engkau. Nah, ini kan poin penting sebenarnya dari yang diajarkan Yesus, Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah ayah kita mungkin mengecewakan kita atau bapak kita mungkin mengecewakan kita. Saya tidak tahu, atau mungkin banyak orang yang kecewa terhadap ayahnya, yang tidak puas terhadap ayahnya. Ada ayah-ayah memang yang sengaja menyakiti atau memukul atau bahkan ada traumatik, saudara-saudara. Saya punya teman itu perempuan, dia traumatik terhadap ayahnya, sehingga dengan traumatik yang dalam itu sejak masa kecilnya, dia bahkan tidak suka lagi kepada atau tidak tertarik lagi kepada laki-laki. Bukan tidak tertarik atau takut terhadap laki-laki. Traumatik yang begitu sangat dalam, saudara-saudara. Namun sekarang Yesus memberikan ajaran yang berbeda. Jikalau Bapa yang di dunia itu bisa mengecewakan engkau, namun ada Bapa yang di surga yang tidak mengecewakan engkau. Jadi itu poinnya, saudara-saudara, ketika kita berbicara Bapa kami yang ada di surga. Nah, istilah Bapa mencangkup dua hal, saudara-saudara, hormat dan kasih. Jikalau kita berpikir bahwa kita terlalu dekat dengan Bapa, kan,
Biasanya jikalau kita terlalu dekat dengan Bapa yang jasmani, saudara-saudara, biasanya respect kita kurang. Iya kan? Ini serius Bapak Ibu. Semakin engkau dekat dengan seseorang, semakin rasa respectmu kepada orang itu akan menurun. Bagi yang pengalaman pasti setuju dengan apa yang saya sampaikan. Jika engkau dekat dengan seseorang, dekat-dekat, rasa respectmu secara otomatis akan berkurang kepada orang tersebut, saudara-saudara sekalian. Namun yang dijelaskan di sini adalah Bapa yang di surga itu. Jangan engkau hanya berpikir bahwa Bapa yang di surga itu hanya kasih. Namun ingat saudara, seorang Bapa itu juga bisa tegas. Iya enggak Bapak Ibu Saudara? Yes, Bapa itu dekat, imanen. Namun seorang Bapa itu kadangkala bisa memukul. Saya pernah dipukul oleh papa saya itu. Jadi kita bisa melihat Bapa itu di satu sisi dia sangat kasih. Namun di satu sisi dia kita harus hormat kepada Bapa itu. Ada sebuah ilustrasi. Ketika 5 telepon dari ibu itu tidak dijawab, 5 panggilan tak terjawab, biasanya anak itu santai aja. Naik sepeda motor dia ya kan. 5 telepon panggilan tak terjawab dari mamah. Cuek aja. Namun ketika 1 panggilan tak terjawab dari papa, langsung digas sepeda motornya. Kenapa? Ada respect di sana, ada hormat di sana. Ini bahaya nih. Ini papa nih yang nelpon nih. Kita harus hormat, kita harus respect. Demikian juga ketika kita memahami Allah sebagai Bapa kita. Bukan hanya Bapa yang mengampuni dosa-dosa kita, yang mengasihi kita, yang merangkul kita, yang membimbing kita, yang menemani kita, yang membiayai kita dalam tanda petik. Namun ingat Bapak Ibu, jangan hanya pada satu front itu. Bapak itu juga harus kita hormati Bapak Ibu Saudara sekalian. Hormati bagaimana? Takut. Takut yang dimaksudkan bukan takut yang takut hukuman, enggak. Namun takut yang dimaksudkan adalah takut karena kita menghormati dia. Takut karena kita respect kepada dia. Demikian juga Bapak Ibu Saudara ketika kita belajar bahwa Allah itu adalah sebagai Bapa, yes dia kasih. Namun di satu sisi istilah Bapa mencakup juga kita harus menghormati, mengagungkan, memuliakan Bapa kita yang di surga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak tahu apakah kita hormat kepada Bapa yang di surga, saya tidak tahu. Ataukah mungkin kita karena kita terlalu dekat dengan Bapa yang di surga, dengan memiliki pengertian, oh semuanya Tuhan ampuni, semuanya Tuhan pokoknya baik, gak perlu pertobatan. Karena Tuhan pasti ampuni. Kasih Tuhan itu hanya satu front. Namun jangan lupa, kadangkala Bapak itu bisa memukul anaknya. Bahkan dikatakan seorang ayah itu akan menghajar seseorang yang disebut sebagai anak. Jadi mari kita memiliki pengetahuan yang komprehensif. Bukan hanya Bapa atau Allah sebagai pribadi yang kasih, namun kita juga harus memahami bahwa Bapa itu atau Allah itu sebagai Allah kita yang harus kita hormati, yang harus kita respect dan kagum kepada Allah kita yang di surga. Oke, itu pemahaman yang pertama yang bisa kita lihat dari doa Bapa kami yang di surga. Nah, kata Bapa kami yang di surga menyimpulkan bahwa posisi kita sebagai anak yang hormat dan kasih kepada Bapa. Jadi ketika Yesus mengajarkan Bapa kami yang di surga, Yesus secara implisit, secara tersirat mengatakan bahwa posisi kita sudah sebagai seorang anak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sebagai seorang anak itu kita harus hormat dan kasih juga kepada Bapa. Ada timbal balik di sana. Bagaimana Bapa itu mengasihi kita, kita juga harus hormat dan kasih kepada Bapa. Seorang Bapa itu akan sangat bahagia jikalau melihat anaknya itu respect. Biasanya Bapak itu gini loh. Saya nggak tahu, Bapak Ibu mungkin masih ingat ayah-ayahnya yang di rumah, saya tidak tahu. Namun papa saya biasanya jikalau saya ada lakukan satu kesalahan, tamu di rumah nih kan, tamu di rumah, saya pengen minta uang gitu. Saya masih ingat waktu itu, minta uang. Padahal papa lagi diskusi kan sama teman-temannya, kerabat-kerabat dari mama. Saya mau minta uang, tiba-tiba papa saya liriknya hanya sekali lirikan aja dianya. Saya langsung tahu, wes jangan minta uang di momen-momen itu. Jadi saya udah langsung tahu, sekali lirikan ayah itu sudah menggambarkan ini nggak boleh dilakukan. Jadi dan ayah itu senang dengan karakter anak yang bisa sensitif, maksudnya bisa cepat tanggap Bapak Ibu Saudara, mengerti langsung, memiliki chemistry.
kepada anaknya yang langsung mengetahui isi hati bapaknya. Nah demikian juga kita Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita mengakui Allah sebagai Bapa, maka kita juga harus hormat kepada Allah kita, Bapa kita, dan kita juga harus mengasihi Dia. Oke, selanjutnya, Bapa kami yang di surga itu juga berarti bahwa Ia mulia, yes. Ia sangat ditinggikan, Ia berkuasa di surga di bumi. Namun Ia tetap dapat kita sebut Bapa, Ia tetap akrab dan dekat. Ada dua profesi tanda petik yang digambarkan di dalam Alkitab yang menunjukkan kedekatan antara Allah dengan umatnya. Yaitu Allah digambarkan sebagai seorang gembala, yang kedua Allah digambarkan sebagai seorang bapa, saudara-saudara sekalian. Nah ini merupakan peralihan. Kedua hal ini saudara-saudara sekalian, Allah digambarkan seorang gembala, baru seorang ayah. Kedua hal ini sebenarnya sedang ingin mengevaluasi pemikiran-pemikiran dari orang Israel yang menganggap bahwa Allah itu jauh, saudara-saudara. Jikalau kita memahami sudut pandang bangsa Israel pada saat hari itu, begini Bapak Ibu, sudut pandangnya untuk nanti next ke dalam lagi. Bagi mereka Allah itu hanya berurusan di rumah ibadah Bapak Ibu. Bagi bangsa Israel, Allah itu hanya mengurusi atau hanya berkuasa di dalam rumah ibadah loh, di dalam hal-hal yang rohani. Allah tidak mengurusi hal-hal jasmani bagi mereka. Jadi mereka mulai mengkotak-kotakkan bahwa kuasa Tuhan hanya sebatas di gereja, hanya sebatas di bait Allah, hanya sebatas di sinagog. Makanya mereka begitu, ketika mereka masuk ke sinagog begitu sangat mulia suci. Namun ketika mereka keluar dari sana, meninggalkan rutinitas mereka, pergi dari rumah ibadah itu, mereka memiliki karakter yang sangat jauh berbeda. Sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara-saudara. Memiliki karakter yang berbeda antara mereka di bait Allah dengan keluar dari bait Allah, saudara-saudara. Karena di dalam pemikiran mereka, Allah itu hanya mengurusi hal-hal yang rohani-rohani saja. Seperti sedekah, seperti doa, seperti puasa, seperti sabat, seperti persembahan persepuluhan, seperti korban-korban. Bagi mereka Allah hanya mengurusi itu. Dan Allah tidak mengurusi kehidupan mereka, bagaimana perkataan mereka, bagaimana kasih mereka, bagaimana tindakan mereka, attitude mereka di luar. Mereka berpikir Allah tidak mengurusi hal itu. Namun nanti kita akan lihat saudara-saudara bahwa Allah bukan hanya sebatas hal-hal yang rohani itu saja. Namun ada juga di belakang itu tadi, jikalau kita ingat teksnya, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Jadi Allah itu bukan hanya berkaitan dengan hal-hal yang jasmani itu, hal-hal yang rohani itu, namun juga berkaitan dengan hal-hal yang jasmani juga, saudara-saudara sekalian. Oke, next. Nah, kita masuk dalam poin yang kedua, saudara-saudara. Kita sudah membahas Bapa kami yang di surga. Ada pengertian baru yang kita terima. Yang kedua, dikuduskanlah namamu. Konteks audiens yang memiliki pemahaman yang keliru pada saat hari itu. Saudara-saudara sekalian, pada saat hari itu, ingat ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak menguduskan nama Tuhan. Itu poinnya tuh. Jadi kita melihat kacamata bangsa Israel pada saat hari itu. Bagaimana mungkin nama Tuhan dikuduskan pada saat hari itu? Wong ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi melakukan sedekah, melakukan puasa, melakukan apa itu doa, hanya untuk menaikkan elektabilitas mereka atau meningkatkan nama-nama mereka supaya mereka disanjung muliakan kok. Padahal kan harusnya Tuhan yang dimuliakan kan? Nama Tuhan yang dimuliakan. Namun konteks pada saat hari itu bukan nama Tuhan yang dimuliakan, namun nama Tuhan yang dihina. Malah nama mereka yang dimuliakan, nama mereka yang diagungkan. Nah, sekarang Yesus mengevaluasi prinsip-prinsip atau doktrin-doktrin yang sesat dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sehingga jalan keluar ini atau solusi yang diberikan Tuhan ini bukan hanya doa yang benar, namun sekaligus mengevaluasi atau mereformasi atau menyinggung pemahaman-pemahaman sesat dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak menguduskan nama Tuhan, namun sebaliknya menghina nama Tuhan. Jadi konteks audiens pada saat hari itu memiliki pemahaman yang keliru tentang menguduskan nama Tuhan. Frasa ini sekaligus evaluasi dari doa ahli-ahli Taurat yang tidak menguduskan nama Tuhan, saudara-saudara sekalian. Jadi ini yang dinamakan dikuduskanlah namamu. Next, dikuduskanlah namamu adalah berarti Allah adalah kudus, Ia teladan kita. Kita ini imago Dei, gambar dan rupa Allah, dipanggil untuk hidup menyerupai Dia. Mengapa ahli-ahli Taurat tidak menguduskan nama Tuhan? Dari mana kita tahu? Dari tindakan mereka, saudara-saudara sekalian. Tindakan mereka yang
hanya mementingkan dirinya sendiri. Walaupun terlihat dia seperti mementingkan orang lain. Walaupun dia kira-kiranya memberkati orang lain, namun dia sebenarnya sedang memberkati dirinya sendiri. Jadi kita bisa melihat mereka tidak menguduskan nama Tuhan. Dan kita bisa tahu mereka tidak menguduskan nama Tuhan dari tindakan-tindakan yang mereka populerkan. Nah ternyata bukan berarti nama Tuhan itu tidak kudus. Nama Tuhan itu pasti selalu kudus. Namun maksudnya demikian saudara-saudara. Orang bisa menghujat Tuhan dari perbuatan-perbuatan kita Bapak Ibu. Namun orang bisa memuliakan Tuhan dari perbuatan-perbuatan kita. Itu poinnya, itu master poinnya. Dikuduskanlah namamu. Bagaimana karakter dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dari karakter mereka, maka nama Tuhan tidak dikuduskan. Namun juga demikian dengan kita saudara-saudara. Baiklah dari perbuatan-perbuatan kita nama Tuhan dikuduskan. Ada satu ayat Alkitab yang berkata, engkau adalah surat yang terbuka. Ada juga Alkitab berkata, dari karaktermu lah, dari sifatmu lah, maka orang bisa mengenal Bapa yang di surga. Jadi kita bisa melihat hari ini dari perbuatan-perbuatan kita, kiranya menguduskan atau memuliakan nama Tuhan, bukan malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan malah berkata bahwa kekristenan itu adalah sebuah agama yang tidak baik. Dari perbuatan-perbuatan kita, itulah artinya dikuduskanlah namamu. Tentu ini kita belajar bersama-sama saudara-saudara. Saya tentu tidak sempurna, banyak juga cacat, banyak juga kekurangan-kekurangan. Kita akan belajar ini secara bersama-sama saudara-saudara sekalian. Yuk kita masuk seterusnya. Ini sudah kita pelajari singkat-singkat saja. Baru kita masuk dalam datanglah kerajaanmu. Nah ini juga poin penting atau penjabaran yang dalam lagi dari doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Audiens tidak merindukan sama sekali kerajaan surga sebenarnya. Kan ini kan khotbah di bukit itu. Sebenarnya pendengar-pendengar audiens tuh bahkan bisa saya katakan. Bahkan para murid pun sebenarnya tidak terlalu merindukan kerajaan surga saudara-saudara sekalian. Ya saudara-saudara. Jadi kita bisa tahu audiensnya tidak merindukan kerajaan surga. Makanya Yesus berkata datanglah kerajaanmu untuk mengevaluasi mereka-mereka itu. Yang tidak sama sekali merindukan kerajaan surga. Yang mereka rindukan apa Bapak Ibu? Kerajaan secara politik. Itu yang mereka rindukan. Makanya ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang-orang mati. Murid-murid kan tanya kepada Yesus. Yesus Tuhan, kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Lihatlah, walaupun Yesus sudah bangkit, namun mereka, para murid pun masih berpikir bahwa kerajaan yang akan turun itu adalah kerajaan politik tuh Bapak Ibu Saudara. Bagaimana bangsa Israel dilepaskan dari penjajahan Romawi pada saat hari itu. Itu yang mereka rindukan. Mereka tidak merindukan pribadi Yesus sebagai original kerajaan surga tuh. Atau inti dari kerajaan surga itu kan pribadi Yesus tuh. Jadi mereka betul-betul tidak merindukan kerajaan surganya. Mereka hanya merindukan mereka kerajaan politik. Bagaimana mereka dibebaskan dari penjajahan yang dilakukan oleh Romawi pada saat hari itu saudara-saudara. Kehadiran pribadi kerajaan surga tidak dirindukan. Kehadiran Yesus ternyata tidak dirindukan. Bahkan barangkali tidak terlalu juga dirindukan oleh para muridnya. Terlihat dari perkataan mereka. Kata Yesus terangkat. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Mereka tetap menantikan kerajaan politik itu yang dirindukan oleh mereka. Nah saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah kekristenan sebenarnya banyak orang yang lebih mengutamakan mujizat Tuhannya Bapak Ibu. Iya kan? Tuhannya enggak mau, mujizatnya mau. Iya kan? Pertolongannya mau. Namun firman Tuhannya enggak mau. Berkat-berkatnya mau, pribadi Tuhannya tidak mau. Kita juga bisa melihat itu di dalam Yesus melakukan KKR tuh. Banyak berbondong-bondong datang. Apakah Bapak Ibu pikir mereka adalah pribadi-pribadi yang merindukan Tuhan? No. Mereka itu hanya merindukan perutnya sendiri. Apakah Bapak Ibu berpikir bahwa mereka itu kagum kepada Yesus? Bahwa dia adalah Mesias? No, enggak. Mereka butuh pribadi Yesus? Enggak. Mereka hanya butuh perut mereka Bapak Ibu. Mereka datang berbondong-bondong supaya Yesus itu memberikan makan kepada mereka, menyembuhkan mereka, memberkati mereka dan seterusnya. Maka lihatlah, banyak yang disembuhkan oleh Tuhan, banyak yang ditolong oleh Tuhan, namun hanya sedikit yang memberikan kesaksian. Ya kan? Terlihat bagaimana kompleks sebenarnya pengajaran Yesus pada zaman hari itu, saudara-saudara sekalian.
Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Saya berharap kita bukan pribadi-pribadi yang hanya merindukan kuasa-kuasa Tuhan saja, pertolongan-pertolongan Tuhan saja, berkat-berkat Tuhan saja, dan juga mujizat-mujizat Tuhan. Terkadang banyak orang Kristen yang demikian juga. Namun mari kita tidak menjadi pribadi yang demikian. Mari kita menjadi pribadi yang merindukan pribadinya itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama seperti ilustrasi yang saya bawakan tadi. Yang lebih penting adalah tuan rumahnya, bukan rumah dan ornamen-ornamennya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Nah, itu penjabaran yang bisa kita simak pada saat hari ini. Nah, beberapa audiens jadinya tidak ingin bekerja demi menantikan kerajaan surga. Nah, ini permasalahan yang kedua. Yang permasalahan yang pertama, mereka betul-betul tidak merindukan kerajaan surga, sehingga mereka hanya mementingkan mujizat-mujizat Yesus. Namun yang kedua adalah ada yang terlalu merindukan kerajaan surga. Maksudnya bagaimana Mesias itu datang, sehingga banyak dari mereka juga, jikalau kita membaca sejarahnya Bapak Ibu, banyak akhirnya mereka juga tidak mau bekerja akhirnya, karena mereka pikir kerajaan surga itu akan segera datang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mereka akhirnya tidak bekerja, yang mereka pikirkan kerajaan surga akan datang. Mereka hanya beribadah tanpa melakukan tugas-tugas mereka sebagai seorang yang harus bekerja membiayai kehidupan anak dan istrinya. Jadi ada yang terlalu ke kanan, ada yang terlalu ke kiri, Bapak Ibu. Terlalu ke kanan itu apa? Yang tadi, yang tidak merindukan pribadi Yesus. Namun ada yang terlalu ke kiri itu, saking merindukan kerajaan surga atau Mesias datang kali kedua, bahkan mereka tidak mau lagi bekerja, saudara-saudara sekalian. Saya ingin berdiskusi hari ini. Saya beri waktu 2 menit biar nggak bosan kita. Saya akan tanya, nggak apa-apa ya kita diskusi, ini kan santai saja. Apa yang akan saudara lakukan jika lo besok Tuhan Yesus datang, Bapak Ibu? Ayo, saya kasih waktu 3 menit untuk kita memikirkan. Satu-satu akan saya tanya tuh nanti. Oke ya, dapat ya pertanyaannya ya. Apa yang saudara akan lakukan jika lo besok itu Tuhan Yesus datang kali kedua? Kasih waktu 2 menit. Supaya nggak bosan. Dipikirkan dulu. Ini kan kita kan sebenarnya studi itu kan, seperti layaknya kampus saja Bapak Ibu. Sudah ada yang mendapatkan jawaban? Coba direnungkan kembali. Dan ini bukan sesuatu yang salah untuk kita renungkan loh. Ini menunjukkan kualitas iman kita nanti. Apa yang akan saudara lakukan jika besok Tuhan Yesus datang kali kedua? Apakah akhirnya langsung ambil traktat tuh, banyak traktat penginjilan tuh, langsung menginjili hari ini. Yang sebelumnya tidak mau menginjili, langsung ambil traktat menginjili. Atau langsung ambil persepuluhan banyak-banyak, serahkan ke gereja tuh. Karena besok akan kiamat Pak, besok akan Tuhan Yesus datang kali kedua. Atau langsung tinggalkan pekerjaan, langsung doa, semalam-malaman, haleluya. Oke, 1 menit lagi lah ya. Gak apa-apa ya, gak ada salah benar di sini, ingat. Di sini tidak ada salah benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, saya akan mulai dari Kak Ferry yang di belakang. Makanya, you pikir you di belakang akan tidak ditanya? Enggak, salah. Saya guru saya tahu yang saya tanya siapa. Yang di belakang Kak Ferry, jika Tuhan Yesus datang kali kedua, apa yang you akan lakukan? Berserah. Siap, berserah. Apa diserahkan? Berserah. Detailnya maksudnya berserah dalam ya gitu. Gitu pasrah itu mah, bukan berserah. Oke, good job. Kak Aaron, apa yang Anda lakukan jika Tuhan Yesus datang kali kedua atau besok kiamat? Bukan ada benar salah, enggak, santai. Apa lagi? Apa? Enggak apa-apa, enggak ada benar salah. Berserah boleh. Ini seolah-olah lucu, tapi nanti Bapak Ibu akan kaget dengan apa yang akan saya sampaikan. Oke, ya, sekolah sampai gerbang. Enggak. Oke, mungkin mohon izin Bapak Arif kira-kira. Apa kira-kira Pak? Nanti saya juga akan menjawab diri saya sendiri. Apa yang akan kita lakukan tuh ketika Yesus datang kali kedua? Besok, maksudnya kerajaan surga akan datang. Yes, mempersiapkan diri.
Tentu jikalau ada yang mau datang kan kita harus siap-siap. Masuk kita nggak siap-siap kan gitu kan. Good job. Yang terakhir barangkali Kak Sony, Ko Sony. Nggak ada benar salah, semuanya benar loh, semuanya benar, nggak ada benar salah. Sama mungkin ya. Ya, nah ini udah mulai dapat titik terangnya tuh. Kak Yason, lupa saya Kak Yason. Ikut aja pasrah. Oke, ya pasrah. Berserah gitu. Mau masuk surga, nggak masuk surga nggak apa-apa, wis pasrah wis gitu ya. Ya, oke lah. Ya memang terlihat memang. Ya Bapak Ibu, maksudnya begini, jikalau itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Jikalau kerajaan surga itu datang itu atau Tuhan Yesus datang kali kedua yang sebenarnya. Kebanyakan kan ketika itu terjadi apa? Semua orang meninggalkan pekerjaannya. Iya kan? Semua orang meninggalkan pekerjaannya, mempersiapkan diri sebenarnya. Tentu itu tidak sesuatu yang salah tuh. Mempersiapkan, mungkin diberikan penginjili hari ini, berikan traktat, menginjili, bersuka cita, memberikan persepuluhan atau berdoa atau mengakui kesalahan atau masuk kamar berdoa, semuanya tuh. Karena apa Bapak Ibu? Kita mulai memisahkan antara pekerjaan-pekerjaan jasmani dengan hal-hal yang rohani Bapak Ibu Saudara sekalian. Martin Luther pernah berkata, jikalaupun besok kiamat saya tetap akan menanam jagung. Yes Bapak Ibu, tepat apa yang disampaikan, yang tadi semuanya benar. Namun sebenarnya yang harus kita lakukan, walaupun besok adalah hari kiamat, kita akan tetap melakukan kegiatan kita seperti sedia kala Bapak Ibu. Karena kita bekerja untuk Tuhan. Kita melakukan segala aktivitas kita untuk Tuhan. Makanya di situ dikatakan saudara-saudara sekalian, di bumi seperti, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Datanglah kerajaanmu, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Mengapa tiba-tiba beralih dari yang sakral-sakral, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tiba-tiba beralih kepada berikanlah kami makanan yang secukupnya. Beralih kepada hal-hal yang sekuler tuh. Yang tadi kan ada yang spiritual tuh atau sakral. Namun tiba-tiba beralih kepada hal-hal yang sekuler tuh. Karena apa? Itu pemikiran yang keliru sebenarnya. Kita mencoba memisahkan antara hal-hal yang sekuler dengan hal-hal yang sakral atau yang spiritual. Sama seperti bangsa Israel yang tadi hanya memikirkan bahwa Tuhan hanya berurusan hal-hal yang rohani saja. Namun Tuhan tidak mengurusi hal-hal yang jasmani. Namun di ayat ini kita sekarang diberikan pengertian. Ada juga hal-hal yang jasmani di situ, saudara-saudara sekalian. Jadi hal kerajaan surga itu bukan hanya beribadah, bukan hanya melakukan sedekah, bukan hanya berdoa, bukan hanya memberi persepuluhan, bukan hanya berpuasa. Namun kerajaan surga juga berbicara tentang makanan dan minuman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa artinya saudara-saudara? Bekerjalah untuk Tuhan. Beraktivitaslah untuk Tuhan. Alkitab berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti engkau melakukannya kepada Tuhan. Yes, saudara. Jadi baik itu pekerjaan-pekerjaan kita juga adalah bagian dari kerajaan surga. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Jangan kita memisahkan hal-hal yang sekuler dengan hal-hal yang sakral atau yang spiritual. Bagi Tuhan atau bagi kita yang percaya kepada Tuhan, setiap apapun yang kita kerjakan adalah pelayanan. Amin Bapak Ibu. Yes. Menjaga toko adalah pelayanan. Mengajar adalah pelayanan. Dan berkebun adalah pelayanan. Berjualan adalah, semua itu adalah pelayanan. Dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya Martin Luther dan Agustinus berkata selaku bapak-bapak gereja, walaupun besok itu kiamat, saya akan tetap menanam jagung hari ini. Kenapa Bapak Ibu? Terlihat itu konsistensinya terlihat. Bukan yang tadi ya pasrah. Enggak. Terlihat konsistensinya, maksudnya apa? Ya saya tetap akan melakukan hal yang sama seperti sedia kala. Enggak ada yang berubah bagiku. Karena aku percaya segala yang saya lakukan itu untuk Tuhan. Jadi terlihat konsistensinya, bukan takut.
Dan akhirnya mulai bagi traktat tuh, dan mulai baru berdoa dan minta ampun tuh, dan seterusnya. Namun bagi orang-orang yang percaya, walaupun besok Bapak Ibu, kiamat Bapak Ibu, tetap jualan Bapak Ibu, serius, tetap engkau menanam, tetap engkau berkebun, tetap engkau lakukan kegiatanmu seperti sedia kala. Itulah menunjukkan konsistensi kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kan poin-poin yang mungkin jarang kita bahas. Oke, next. Nah, Agustinus dan Martin Luther, ini sudah saya sampaikan tadi, tidak seperti itu. Kalau Tuhan datang besok, ini kata-kata Agustinus dan Martin Luther, saudara-saudara, saya akan tetap menanam jagung. Maksudnya apa Bapak Ibu? Tetap dia akan melakukan kegiatannya seperti sedia kala Bapak Ibu. Menunjukkan sebuah konsistensi iman yang luar biasa, saudara-saudara. Oke, datanglah kerajaanmu, mendambakan dengan aktif akan hadirnya kerajaan Allah. Jikalau Allah memerintah, maka akan ada damai sejahtera, sukacita, keadilan, dan kebenaran. Dan caranya adalah dengan meneladani sikap sang raja yang melayani, bukan dilayani. Next. Tidak ada kehendak Tuhan dalam doa-doa ahli-ahli Taurat, saudara. Enggak ada. Enggak ada. Ini permasalahan yang kedua tuh. Oh, jadilah kehendakmu. Oh, kita masuk di jadilah kehendakmu, saudara-saudara sekalian. Datanglah kerajaanmu, tadi sudah kita bahas. Sekarang masuk di poin yang seterusnya. Jadilah kehendakmu. Di ayat yang ke-10, bagian yang terakhir, saudara-saudara sekalian. Nah, permasalahannya adalah tidak ada kehendak Tuhan dalam doa-doa ahli-ahli Taurat. Yang ada adalah kehendak mereka sendiri, ya kan? Jadi lihatlah, jika saudara masih ingat, motivasi atau presaposisi itu akan menentukan cara. Cara akan menentukan hasil. Hasil akan menentukan akibat. Jadi presaposisi atau motivasi dari ahli-ahli Taurat itu akan menentukan cara mereka apa, dan cara itu akan menghasilkan tindakan mereka apa, dan tindakan itu akan menghasilkan atau akan menentukan akibat dari tindakannya itu apa. Jadi motivasi menghasilkan cara, cara menghasilkan tindakan, tindakan akan menghasilkan akibat. Nah, kita bisa melihat motivasi yang buruk menghasilkan cara yang buruk. Apa motivasi yang buruk mereka? Itu mereka untuk dimuliakan, diagungkan, namanya diagung-agung muliakan, dan seterusnya. Akhirnya cara-caranya juga salah. Bagaimana mereka berdiri di pintu-pintu bait Allah, di tikungan-tikungan jalan, dan berdoa dengan luar biasa tuh, terlihat sangat soleh tuh. Dan akhirnya tindakannya juga salah, dan akhirnya akibatnya juga salah. Apa akibatnya? Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang munafik, saudara-saudara sekalian. Jadi kita bisa melihat di dalam doa-doa bangsa Israel, di dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 itu berbicara tentang doa. Tidak ada kehendak Tuhan dalam doa-doa ahli-ahli Taurat. Yang adalah kehendak mereka sendiri. Kemuliaan nama sendiri, pengagungan nama sendiri, dibesarkan. Benar Bapak Ibu, ternyata pengagungan itu atau diagung-agungkan itu atau dimulia-muliakan itu adalah sesuatu yang mengenakan. Ya, mengapa mereka mau melakukan hal yang demikian? Banyak berkorban sedekah doa, tiap hari mereka di sana berdoa, banyak dikorbankan. Jikalau tidak sesuatu yang indah yang didapatkan secara jasmani, enggak mungkin ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mau melakukan effort yang sebegitu dalam, sebegitu besar tuh. Namun karena itu sesuatu yang mengenakan secara daging, saudara-saudara, maka mereka mau melakukan. Karena itu adalah kebutuhan mereka. Mungkin harta benda bukan lagi menjadi kebutuhan mereka. Mungkin jabatan tidak lagi menjadi kebutuhan mereka. Karena mereka adalah orang-orang kaya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Bapak Ibu, itu sudah masuk di dalam sistem pemerintahan dari Romawi, Bapak Ibu. Jadi nama-nama mereka itu sudah masuk dalam sistem pemerintahan orang-orang Romawi itu, sudah masuk dalam kerajaan mereka pada saat itu. Orang-orang awam enggak diperas tuh semuanya, pajak-pajaknya. Jadi secara ekonomi mereka meningkat tuh, saudara-saudara. Secara spiritual juga mereka adalah orang-orang yang belajar kitab suci sangat dalam. Secara jabatan juga mereka di atas dari orang-orang awam pada umumnya. Jadi keuangannya dapat, jabatannya dapat, spiritualnya dapat. Namun bagi mereka mungkin ini kurang. Kebutuhan ini kurang bagi mereka. Sehingga mereka mau melengkapi dengan cara mereka didamba-dambakan,
diagung-agungkan, dimulia-muliakan, saudara-saudara sekalian. Ada sebuah penyakit psikologi, saudara-saudara. Ada beberapa orang jikalau terlalu diagung-agungkan biasanya diagung-agungkan terus. Namun suatu ketika dia tidak diagung-agungkan, dia akan mengalami penyakit psikologinya itu, lupa saya akan cari itu nanti. Sindrom apa gitu loh. Jadi udah biasa dia diagungkan, ditinggikan, disupport, respect semua orang. Tiba-tiba pada satu momen dia tidak menerima kebutuhan yang sama, maka dia mulai gelisah tuh, dan mulai kecewa tuh. Itu adalah penyakit psikologi itu, saudara-saudara. Nah itu juga yang dialami oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena pengagungan ini dimuliakan, dinaikkan nama-nama mereka ini. Kamu baik, kamu luar biasa, kamu taat Tuhan. Kerajaan surga ada bersama-sama dengan engkau. Kan itu kan yang akan dikatakan oleh orang-orang supaya dilihat mereka kan. Nah itu merupakan kebutuhan mereka, saudara-saudara sekalian. Namun ternyata kitab suci mengajarkan bahwa ternyata itu adalah sebuah motivasi yang salah di dalam berdoa, saudara-saudara sekalian. Saya menjadi teringat kisah dari Raja Daud dan Raja Saul. Masih ingat ceritanya? Ketika Saul sudah mulai mendengar tuh, Saul mengalahkan musuh beribu-ribu. Oh dia luar biasa, dia masih geleng-geleng, masih ngangguk-ngangguk dianya. Oh Saul mengalahkan musuh beribu-ribu. Namun ketika ada kalimat selanjutnya, tetapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Dia matanya mulai keluar tuh. Dan mulai teriris hatinya. Dan mulai masuk iblis di sana, saudara. Karena apa? Penyakit sindrom yang tadi, Bapak Ibu. Sudah biasa diagung muliakan. Sudah biasa diangkat tinggi. Sudah biasa dihormati. Sudah biasa respect. Namun ketika dia sudah dilangkahi, saudara-saudara, atau sudah ada yang menggantikan dia, maka dia mulai berperilaku jahat. Dan kita tahu 2 kali setidaknya Saul itu berusaha untuk membunuh Daud, saudara-saudara sekalian. Namun apa yang dilakukan oleh Daud? Bahkan Daud ketika sudah memiliki kesempatan untuk membunuh Saul pun, Daud tidak membunuh Saul, saudara-saudara. Nah inilah bahayanya sebuah kebutuhan akan diagungkan, akan dimuliakan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak memiliki sindrom yang demikian, saudara-saudara, karena ini berbahaya. Mari melayani dengan segala sukarela, saudara-saudara sekalian. Saya pernah bertemu dengan seorang sidang jemaat, saya tidak perlu sebutkan namanya. Dan setelah sidang jemaat itu berdiskusi dengan saya mendengarkan dia panjang lebar. Dan setelah itu sidang jemaat ini berkata kepada saya, gereja tidak peduli kepada saya. Gereja tidak melihat pengorbanan-pengorbanan saya. Gereja dan seterusnya. Bapak Ibu tentu tahu yang saya maksud seterusnya apa. Itulah apa Bapak Ibu Saudara? Itulah melayani. Bukan dengan segala keikhlasan, namun melayani karena ada sesuatu yang ingin dimiliki, saudara-saudara sekalian. Maksudnya dia ingin diagungkan atau dia ingin diangkat dan seterusnya, saudara-saudara sekalian. Kiranya ini menjadi refleksi bagi saya pribadi dan teman-teman rekan-rekan yang lain. Mari melayani dengan segala kerendahan hati dan segala sukarela, saudara-saudara sekalian. Dan karena tidak ada kehendak Tuhan di dalam doa-doa ahli Taurat, jadi kehendak Tuhan tidak ada pada mereka, namun hanya kehendak mereka sendiri. Ingat juga Bapak Ibu, motivasimu menunjukkan akan menentukan caramu apa, dan caramu akan menentukan hasilnya nanti apa, dan hasilnya itu nanti akan menghasilkan akibatnya apa. Hasilnya kan ada hasilnya, akibatnya apa. Nah di sini akibat dari tindakan-tindakan bangsa Israel, Tuhan Yesus katakan mereka tidak menjadi berkat, dan mereka bahkan Yesus katakan sebagai seorang yang munafik, saudara-saudara. Mari memiliki motivasi yang baik, cara yang baik, tindakan yang baik, dan akhirnya akibatnya juga baik bagi kita semua. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita berdoa bukan untuk memaksa keinginan kita, namun kita berdoa untuk mengutamakan keinginan Tuhan. Mari hari ini juga berdoa, saudara-saudara sekalian, bukan berdoa lagi untuk kepentingan diri kita sendiri saja, namun berdoa untuk kepentingan orang lain. Karena di situ dikatakan, saudara-saudara,
Mari kita akan lihat, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Kita masuk dalam poin yang selanjutnya, saudara-saudara sekalian. Ada makanan yang secukupnya di sana, dikatakan. Berbicara tentang kebutuhan banyak orang, bukan lagi kepada kebutuhan pribadi-pribadi. Nah ini kan ajaran Yesus yang sangat dalam. Kenapa Bapak Ibu? Lihatlah, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berdoa dengan mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, ya kan? Lihatlah, makanya ini yang saya katakan di awal tadi. Mari melihat teks Alkitab itu menurut kacamata penulis pada masa itu, bukan menurut kacamata kita pada masa hari ini, saudara-saudara sekalian. Dosen saya selalu berkata, supaya Bapak Ibu nanti jadi guru-guru nanti kan, nggak tahu kapan kan, pakainya guru-guru nanti akan mendidik semua sidang jemaat yang lain kan. Dosen saya selalu berkata, jikalau engkau coba pahami Alkitab menurut you punya sudut pandang hari ini, atau pemikiran modern hari ini, engkau sudah masuk di dalam kesalahan dalam interpretasi. Namun mari kita memahami Alkitab dari sudut pandang. Nah kita bisa melihat, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Sekarang Yesus mulai mengobservasi, mulai mengkritisi, mulai mengevaluasi keinginan-keinginan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya berdoa untuk kebutuhan mereka sendiri, untuk nama mereka sendiri, untuk agung muliakan nama mereka sendiri. Tapi Yesus sekarang berbeda, mengajarkan, you sekarang harus berdoa bukan seperti si ini loh, mereka-mereka ini loh, yang munafik ini. Namun engkau sekarang, terlebih khusus murid-murid Tuhan atau audiens pada saat hari itu, kamu sekarang berdoa demi kepentingan banyak orang, yaitu makanan kami yang secukupnya. Nah hal ini juga mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian, berdoa dengan tidak serakah. Apa artinya? Makanan yang secukupnya Bapak Ibu Saudara. Ini artinya kita berdoa dengan tidak serakah. Mengapa secukupnya? Saya mungkin pernah mengatakan ini. Karena jikalau kita berdoa dengan makanan yang secukupnya, kita menyadari bahwa apa yang kita makan hari ini adalah berkat Tuhan untuk hari ini. Besok juga demikian. Apa yang kita makan besok adalah berkat Tuhan untuk besok. Kita menyadari secukupnya hari ini. Secukupnya hari ini. Artinya apa? Kita memiliki ketergantungan yang erat kepada pribadi Tuhan Yesus. Nah itu inti daripada berikanlah kami makanan yang secukupnya. Jikalau terlalu banyak-banyak melimpah, kita terkadang melupakan Tuhan. Namun ajaran Yesus, makanan yang secukupnya, supaya kita menyadari berkat hari ini adalah karena intervensi dari Tuhan. Berkat besok adalah intervensi dari Tuhan. Jadi kita menyadari sampai kita 50 tahun, kita melihat dari belakang ke belakang sampai kita usia 50 tahun ini, kita bisa melihat ternyata semuanya adalah campur tangan Tuhan, saudara-saudara. Iya kan? Kita melewati badai, kita melewati gelombang, kita melewati semuanya. Kita bisa lihat hari ini sampai sekarang. Bahkan kita tidak menyangka kita sudah nyampe pada detik ini. Iya enggak Bapak Ibu? Sadar enggak? Saya pun demikian. Umur saya 30 hari ini. Saya melihat ke belakang. Bahkan saya berpikir Bapak Ibu, saya enggak akan mungkin sampai di titik ini. Bahkan saya berpikir dahulu, saya sudah gagal pada usia 25. Atau saya sudah selesai pada usia 25 atau 20. Saya berpikir demikian Bapak Ibu. Bahkan mungkin jika saya merunut, reminding kembali ke belakang, saya sudah selesai umur 18 atau umur 20. Namun ketika umur 30 sekarang, saya melihat semuanya adalah intervensi Tuhan. Makanan yang secukupnya untuk hari ini. Berbicara tentang kebergantungan yang mutlak kepada Tuhan. Berbicara tentang doa yang tidak serakah Bapak Ibu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan-keinginan kita. Yesus mengajarkan kita berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan yang pokok dari kita, yaitu makanan. Mari juga kita berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan yang pokok dan demi kepentingan banyak orang, saudara-saudara sekalian. Sama juga seperti yang ditelankan oleh Elia, saudara-saudara sekalian. Elia berdoa supaya turun hujan dan Tuhan akhirnya menurunkan hujan. Elia berdoa supaya tidak turun hujan, hujan tidak turun. Dan Elia berdoa supaya turun hujan dan hujan turun. Elia sungguh-sungguh berdoa mencari kehendak Tuhan demi bangsanya. Ingat, Elia berdoa supaya turun hujan. Itu bukan demi kepentingan dirinya sendiri. Namun Elia berdoa untuk kepentingan banyak orang, yaitu bangsanya. Bukan lagi hanya pribadi dirinya sendiri. Nah ini kan pengertian-pengertian yang baru yang kita pahami. Beberapa poin terakhir saudara-saudara. Makanan yang secukupnya di sini adalah makanan secara fisik. Ingat, ini makanan secara fisik, bukan makanan rohani. Tidak boleh ditafsirkan ini makanan rohani. Enggak ada
poin ini tidak sedang berbicara makanan yang rohani, saudara-saudara sekalian. Walaupun beberapa penafsir mulai mengkait-kaitkan, berikanlah kami makanan yang secukupnya, ini berbicara tentang makanan rohani. Tidak, ini real berbicara tentang makanan yang fisik, yaitu makanan secara jasmani, saudara-saudara sekalian. Mengapa tiba-tiba beralih dari yang sakral menjadi sekuler, rohani ke rohana yang tadi itu kan? Dari tadi kan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu kan hal-hal yang rohani itu. Namun tiba-tiba beralih kepada makanan yang secukupnya. Sebenarnya bukan beralih sebenarnya. Baik itu makanan yang secukupnya, baik itu kehendak Tuhan, baik itu datanglah kerajaanmu, itu adalah satu kesatuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak boleh mengkotak-kotakkan Tuhan itu hanya berurusan dengan hal-hal yang rohani saja, tidak. Namun Tuhan berurusan juga hal-hal yang jasmani kita, saudara-saudara. Yuk masuk lagi. Jangan hidup dualisme, sakral dan sekuler. Apa itu Bapak Ibu? Hidup dualisme itu apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Hidup dualisme itu hidup di dalam dua dunia tuh. Dua dunia dengan dua karakter. Sebenarnya kami juga demikian Bapak Ibu. Sebenarnya jikalau Bapak Ibu baca buku-buku militer tuh, biasanya militer itu hidup di dua dunia tuh. Muka yang ditampilkan di khalayak ramai dan muka yang ditampilkan ketika tugas sangat jauh berbeda. Tapi bukan itu yang saya maksud. Dua dunia yang saya maksudkan adalah jangan kita hanya suci di dalam gereja saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti yang tadi hanya berurusan dengan hal-hal yang rohani saja berpikir, namun ternyata tidak ada implikasi kepada hal-hal yang di luar. Apa yang kita terima di dalam gereja, buktinya adalah ketika kita di luar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jangan hidup di dalam dualisme, bahwa hanya di dalam gereja kita baik namun di luar tidak baik. Ini tentu untuk pelajaran kita semua, namun mari kita melakukan hal yang baik di gereja dan juga hal yang baik di luar dari gereja, saudara-saudara sekalian. Oke, beberapa poin terakhir kembali. Berikanlah kami makanan yang kami yang secukupnya, memohon supaya Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, bukan meminta berlebih-lebihan, agar kita belajar mencukupkan diri. Memohon diberi kepada kami, bukan kepada saya, supaya kita juga bisa belajar berbagi kepada sesama. Next. Ampunilah kami akan kesalahan kami, saya akan selesaikan hari ini saudara-saudara. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah ternyata ini juga masuk dalam kebutuhan saudara. Tentu ini adalah kebutuhan psikologi itu saudara-saudara sekalian. Ingat kan? Kan ada tadi yang pertama itu 3 poin dalam doa Bapa kami kan. Ada itu pengakuan dan ada juga kebutuhan dan ada pengagungan tuh. Nah ternyata ampunilah kami akan kesalahan kami berbicara juga tentang kebutuhan kita dan kita butuh untuk diampuni. Karena di situ juga dikatakan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengapa Yesus mengajarkan pengampunan tuh saudara? Karena pengampunan itu adalah kebutuhan psikologi kita. Atau bahkan juga merupakan kebutuhan jasmani kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita mengampuni kesalahan orang seperti kita juga kesalahan kita diampuni oleh Tuhan saudara-saudara. Ketika kita mengampuni orang lain Bapak Ibu, sebenarnya kita sedang mengampuni diri kita sendiri. Karena Alkitab juga berkata Bapak Ibu, barang siapa di ayat yang terakhir itu, barang siapa mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di surga akan mengampuni kesalahannya. Namun barang siapa tidak mengampuni kesalahan sesamanya, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahannya. Sehingga mengampuni kesalahan orang lain apapun itu sebenarnya adalah mengampuni kesalahan kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Mengampuni itu bukan berbuat baik kepada orang yang diampuni, namun mengampuni sebenarnya berbuat baik kepada diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu. Yes, poin selanjutnya, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pencobaan yang dimaksudkan apa Bapak Ibu? Yang tidak mau mengampuni yang tadi, ingat konteks. Makanya saya selalu menyampaikan supaya Bapak Ibu tahu bagaimana konstruksi berpikir saya di dalam memahami Alkitab. Karena saya pikir itu yang jauh lebih penting daripada hasil dari penafsiran saya. Itu enggak terlalu penting bagi saya. Namun jika Bapak Ibu tahu bagaimana saya mengobservasi Alkitab, tahu konstruksi berpikir saya, itu yang akan sangat menolong saudara menjadi dewasa dalam memahami Alkitab. Jangan bawa kami dalam pencobaan yang dimaksudkan apa? Itu bagi orang-orang yang tidak mau mengampuni yang tadi. Bagi orang-orang yang tidak mau mengampuni sesamanya, maka dia akan dibawa ke dalam banyak-banyaknya pencobaan Bapak Ibu.
Namun jikalau dia adalah orang-orang yang mengampuni sesamanya, maka pencobaan tidak akan datang kepada dia, saudara-saudara sekalian. Jadi ingatlah itu, ketika tidak mengampuni, maka akan banyak pencobaan-pencobaan yang akan datang silih berganti kepada kita yang akan merongrong iman kita, saudara-saudara sekalian. Cabutlah duri itu dan berjalanlah dengan luka yang sudah sembuh, bukan luka yang ada nanahnya tuh, saudara-saudara sekalian. Amin Bapak Ibu. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yakin dan berserah kepada Allah, sang sumber kehidupan, pemilik semesta. Ini masuk kepada doksiologi. Ingat, di dalam ibadah Bapak Ibu atau di dalam doa ada doksiologi. Apa doksiologi itu? Engkau yang punya kemuliaan, pengagungan. Doksiologi itu pengagungan dan kuasa kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Jikalau saudara-saudara nanti membaca kitab Mazmur, selalu di bagian-bagian dari kitab Mazmur selalu ada doksiologi, pengagungan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Ya amin, ya amin. Seperti itu. Termulialah nama Tuhan, agunglah nama Tuhan, besarlah nama Tuhan. Selalulah akhiri doa-doamu Bapak Ibu dengan doksiologi, dengan pengagungan nama Tuhan, saudara-saudara sekalian. Itu menunjukkan apa? Respect yang tadi. Respect kita kepada Allah yang adalah Bapa kita Bapak Ibu. Karena bukan hanya kita menyampaikan seluruh kebutuhan-kebutuhan kita, namun ingat, ada juga respect kita, hormat kita kepada Allah kita, yaitu Bapa itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Oke, demikian apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin terlalu cepat, saya minta maaf. Nanti bisa kembali lihat YouTube-nya atau Facebook-nya. Karena saya ingin next ke depan saudara-saudara sekalian supaya ada pelajaran-pelajaran baru yang kita dapatkan. Saudara-saudara, jikalau saudara lihat selama saya 4 tahun di sini Bapak Ibu, hampir jarang saya mengulang sebuah tema yang saya sampaikan. Ingat kan? Iya. Saudara apa Kak? Bisa melihat itu enggak saudara-saudara? Hampir jarang saya. Jikalaupun saya mengulang, pasti ada penjabaran yang lebih dalam. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya mau Bapak Ibu memiliki pemahaman-pemahaman. Karena Alkitab itu sangat indah, sangat banyak ilmu-ilmu di dalam yang belum digali dengan baik saudara-saudara sekalian. Sehingga saya menyuguhkan selalu makanan-makanan yang fresh tuh. Yang buat orang itu gini loh. Ya aku baru tahu itu prinsip gitu loh. Itu kan senang kita gitu loh. Jangan pulang bingung kembali nggak dapat apa-apa kan. Tapi pulang kita dapat satu pengertian. Yes, ini baru saya dengarkan ini gitu loh. Jadi orang itu diberkati pulang seperti itu. Ya itu motivasi saya. Tentu tidak salah untuk ada pengulangan-pengulangan, itu tentu tidak salah, itu baik sekali. Namun saya mengambil sikap yang berbeda supaya sidang jemaat itu bahagia pulang ke rumah tuh, memiliki pemikiran yang baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita akan naikkan satu pujian. Saya mohon izin kepada teman-teman, rekan-rekan untuk bisa main musik. Ada satu lagu anak sekolah minggu saudara-saudara. Kita hari ini lagu anak sekolah minggu ya. Bapa kami yang ada di surga. Itu lagu sekolah minggu biasa. Kita akan menyanyikan itu hari ini. Mari kita pelajari pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang ada di surga. Amin. Dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Refrain. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Amin. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan
janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kembali dari awal. Ini lagu yang sangat simpel Bapak Ibu. Yuk. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Refresh. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, oh, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami, refresh, dari yang jahat. Amin. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Oke, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada sore malam hari ini. Hari ini kita akan berdoa terlebih khusus kepada Bapak Gembala kita, Bapak Ibu yang fisiknya lemah hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama, karena bagaimanapun juga Bapak Gembala kita yang menjaga jiwa kita sebenarnya itu, yang secara tidak sadar sebenarnya itu yang dilakukan oleh Bapak Gembala kita itu. Berdoa juga selalu bagi kita, dan kita juga harus berdoa kepada beliau, sama seperti Rasul Paulus juga yang diminta untuk didoakan oleh jemaatnya. Demikian juga kita selaku jemaat Tuhan mendoakan Bapak Gembala kita, dan juga kita akan berdoa nanti juga bagi pekerjaan-pekerjaan kita, dan juga pergumulan-pergumulan sidang jemaat, dan juga kita berdoa jadwal-jadwal ibadah yang kita laksanakan bersama-sama. Yuk kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik, hari ini kami sudah mempelajari doa Bapa kami, doa yang begitu sangat agung, bukan hanya doa sebagai solusi dari kesalahan-kesalahan doa dari orang-orang Israel, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, namun doa Bapa kami ini sekaligus menjadi teguran bagi doa-doa yang salah yang dipopulerkan di zaman-zaman yang sekarang. Baiklah kami berdoa dengan mengagungkan nama Tuhan lebih dahulu, menyampaikan seluruh permasalahan kami atau kebutuhan kami, dan kami tidak mengkotak-kotakkan bahwa Tuhan hanya mengurusi hal-hal yang rohani dalam kehidupan kami, namun ternyata kerajaan surga itu juga berkaitan tentang bagaimana kami melakukan aktivitas-aktivitas kami. Demikian juga kami harus mengampuni sesama kami, seperti juga Tuhan telah mengampuni kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya ini terpatri di dalam hati kami masing-masing, menjadikan kami sidang jemaat Tuhan yang dewasa, yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Kami berdoa terlebih khusus kepada Bapak Gembala kami yang menjaga jiwa kami. Kami berdoa Tuhan memberikan pemulihan, kesehatan, tangan-tangan yang dipakai untuk kesembuhan dari Bapak Gembala kami, pemulihan Bapak Gembala kami atau dokter-dokter, kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang digunakan, obat-obatan juga yang digunakan, kiranya Tuhan berkati sebagai sarana dalam kesembuhan Bapak Gembala kami. Berdoa juga bagi Ibu Gembala kami
yang mendampingi sebagai penolong. Tuhan menguatkan, memberikan kesehatan, pemulihan, dan kekuatan selalu kepada Ibu Gembala kami. Berdoa juga bagi sidang jemaat Tuhan yang ada di sini maupun yang tidak ada di sini. Tuhan memberkati kami semua di dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan kami. Tuhan memberkati kami senantiasa. Dan Tuhan juga menambah-nambahkan kami kekuatan, menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Tangan Tuhan melindungi kami. Berdoa juga bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh sidang jemaat Tuhan yang mungkin tidak direfleksikan di dalam kehidupan sehari-hari, namun kami yakin dan percaya beberapa sidang jemaat kami memiliki banyak sekali permasalahan. Tuhan kiranya menguatkan, Tuhan kiranya menguatkan dan memberikan jalan keluar di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi. Berdoa juga ya Tuhan bagi jadwal-jadwal ibadah, dari mulai ibadah doa, ibadah PA, ibadah kaum muda, ibadah minggu, ibadah sekolah minggu, maupun ibadah kaum wanita, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tangan hamba-Mu begitu sangat terbatas, tangan hamba-Mu juga begitu sangat bercacat, namun tangan-Mu lah yang kudus, namun tangan Tuhanlah yang menyertai mereka semua. Dan sidang jemaat Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.